Kontingen Olimpiade Indonesia kemungkinan tidak akan menyewa pesawat untuk menuju Tokyo. Hal ini dipastikan Sesmenpora Gatot Dewa Broto merespon wacana sewa pesawat guna hindari insiden All England terulang di Olimpiade. Gatot menjelaskan anggaran atlet ke Olimpiade senilai 30 miliar rupiah tidak akan cukup jika digunakan untuk sewa pesawat. Jika dipaksakan, dikhawatirkan hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, kebutuhan masing-masing cabang olahraga untuk tiba di negeri Sakura juga berbeda-beda, bergantung jadwal pertandingan yang akan diikuti. Gatot menyarankan tim CDM agar lebih cermat membaca aturan karantina sehingga bisa meminimalisir risiko insiden All England terulang. Yang penting dicermati aja regulasinya seperti apa, toh regulasinya kan sudah ada. Sudah saya baca, saya ikut baca juga 2 bulan yang lalu itu sudah ada, dan itu kita memberi atensi karena gara-gara All England. Sejauh ini kontingen bulu tangkis sudah memastikan diri untuk memberangkatkan atlet lebih awal dengan biaya sendiri. Sementara itu, Kemenpora juga tengah mendorong NOC Indonesia untuk bekerja sama dengan maskapai plat merah terkait keberangkatan kontingen. Sebagai klub baru yang akan mulai berkompetisi di Liga 2, Rans Cilegon FC punya skuad yang cukup mewah. Sederet bintang lintas generasi merapat ke klub milik selebritas Raffi Ahmad ini. Sebut saja Randy Juliansyah, Asri Akbar, Rivala Story hingga 2 pemain kawakan Hamka Hamzah dan Christian Gonzalez. Meski dihuni banyak bintang, pelatih Bambang Nurdiansyah pastikan tidak akan ada anak emas. Nama besar bukan jaminan menjadi pilihan utama. Banur akan tetap memberikan peluang yang sama bagi setiap pemain. Pilihan pemain inti akan didasarkan kebutuhan taktik dan performa pemain. Pernyataan ini disampaikan Banur saat acara buka bersama dan santunan yang diadakan Rans Cilegon FC Minggu sore di Jakarta. Saya nggak beli nama, saya beli kualitas. Ya, biar mudah, kenapa ada Gonzalez? Main nggaknya tergantung Gonzalez. Kalau dia performanya bagus, kenapa nggak kita ketengahkan? Pasti, begitu juga di belakang Hamka. Hamka main nggak tergantung. Kalau dia performanya bagus, kenapa tidak? Begitu juga dengan Gonzalez. Jadi tidak harga mati Gonzalez harus main, tidak juga. Hamka harus main, tidak juga. Semuanya tergantung situasi dan kondisi pemain tersebut. Acara bukber dan santunan ini merupakan bentuk rasa syukur telah rampungnya pembentukan tim Rans Cilegon FC. Lewat acara ini, manajemen juga berharap agar Rans Cilegon FC tampil baik di Liga 2 musim ini. Indonesia telah memastikan 4 tiket Olimpiade 2021 Tokyo. Keempat tiket berasal dari cabang olahraga atletik lewat sprinter Lalu Muhammad Zohri, panahan di nomor recurve Dianda dan Rio Ega, serta menembak Vidya Rafika di nomor 100 meter air rifle putri. Hal ini membuat Indonesia mengusung target minimal dapat meraih 2 medali emas. Melihat dari perkembangan atlet-atlet yang kita kunjungi dan kita monitor perkembangan pelatihannya, saya rasa kalau dulu di Brazil kita dapat 1 emas, ya insya Allah nanti di Tokyo kita dapat minimal 2 emas. Komite Olimpiade Indonesia saat ini masih memantau jalannya proses kualifikasi Olimpiade yang diikuti atlet Indonesia. Cabang olahraga angkat besi juga bertumpu pada Eko Yuli Irawan, lifter di kelas 61 kg, yang masih menempati peringkat 2 dunia. Sementara cabang olahraga bulu tangkis juga ditargetkan mengulang prestasi, mengingat Indonesia telah menembus 8 besar ranking BWF, yakni di sektor tunggal putra, ganda putri, serta ganda campuran. Berpuasa di tengah jadwal latihan dan turnamen merupakan hal yang biasa bagi atlet Indonesia yang memeluk agama Islam. Salah satunya Asnawi Mangku Alam bek klub kasta kedua Korea Selatan Ansan Greeners. Asnawi berupaya tetap menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin. Dalam bincang daring bersama awak media, Asnawi mengaku tetap puasa kala menjalani latihan. Namun pemain asal Makassar ini memilih tidak berpuasa saat bertanding. Asnawi juga mencurahkan isi hatinya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini jauh dari keluarga.
Bek yang pernah memperkuat PSM Makassar ini mengaku terpaksa melepas rindu dan berlebaran melalui panggilan video dengan keluarga. Dan kalau soal puasa, kalau di pertandingan enggak puasa. Kalau di latihan puasa. Dan kalau soal ngabuburitnya ya di kamar aja nonton film. Ya kalau soal perasaan ya memang ini bukan yang pertama juga, jadi memang sedih jauh dari keluarga, tetapi demi maksudnya memang sudah diatur dengan baik sebelum datang ke sini tuh harus mempersiapkan seperti itu. Jadi paling nanti kalau di saat lebaran atau selesai lebaran ya paling teleponan atau video call. Saat ini Asnawi sedang memulihkan cedera hamstring ketika timnya dikalahkan Seoul Island pekan lalu. Manajemen Ansan Greeners mempertimbangkan untuk melepas Asnawi ke timnas Indonesia. Namun direncanakan Asnawi baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat berada di Dubai, Uni Emirat Arab pada pekan ketiga bulan Mei. Asnawi menyerahkan perizinan ini kepada pelatih dan manajemen Ansan.